Ya, kita mulai satu-satu. Bismillah. Zamil atau zumala, jamaknya zumala. Zamilun, ya, jamaknya zumala. Kalau disebutkan zamil, zamil artinya biasanya digunakan untuk menyebut teman secara umum. Ya, teman secara umum. Walaupun asal katanya menunjuk pada teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya, teman yang menenangkan dan menyenangkan. Oke. Tenang, senang, membuat nyaman. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab tidak hanya manusia, perangkat-perangkat kehidupan pun yang kadang membuat kita lebih tenang, lebih nyaman menggunakannya. Itu orang Arab sering gunakan kata zamil sebagai kiasan. Ya, bahkan digunakan kemudian orangnya yang penggunanya. Ya, kalau zamil itu temannya, penggunanya disebut dengan muzammil. Muzammil. Makanya Rasulullah SAW ketika satu kali beliau kenakan selimut yang dengan itu terasa tenang dan nyaman menggunakannya. Kemudian saat akan turun ayat tentang salat malam itu, kalimatnya menggunakan kata muzammil. Quran surah 73 ayat yang pertama, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhal muzammil. Hei orang yang sedang menggunakan selimut sebagai temannya yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam tidurnya. Qumil laila illa qalila. Yo bangun, jangan terlalu nyaman kamu dalam kehidupan malam itu. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, jelas surganya. Masya Allah, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu untuk menunaikan sholat tahajud. Dan beliau biasa tahajud. Berapa jam sih tidurnya Nabi? Ketika nikmat menggunakan itu jangan terlalu nikmat dengan dunia. Tempat kamu bukan di situ. Ayo, hei ahli akhirat, cepat bangun. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, itu kan? Sampai dengan subuh ini surganya belum jelas. Masya Allah, siangnya sibuk bekerja, malamnya sibuk tidur. Kapan tahajudnya, itu kan? Maka dipanggil, ayo, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu siang tuh terlampau sibuk luar biasa. Malam kamu terlelap juga. Katanya pengen masuk surga. Hei, yang sudah jelas surganya masih bau bangun malam. Kamu yang belum jelas kapan kamu mencari bekal akhiratmu. Paham sampai sini? Ini zamil. Jadi kalau ada orang namanya muzammil, ya, maaf banyak sekarang ya. Ada muzammil Yusuf, ada muzammil Hasballah, ada muzammil macam-macam. Itu artinya dia bisa dijadikan teman yang menyenangkan dalam kehidupan. Kalau ada namanya muzammil tidak menyenangkan, ingatkan, ya akhi, antum teman yang menyenangkan. Masya Allah. Bukan, saya muzammil. Hei, kamu teman yang menenangkan. Bukan, saya muzammil. Terserah kamulah. Ya. Jamaknya zumala. Zumala. Ya. Kayak orang Arab kadang-kadang kalau anda misalnya umrah, ya, atau misalnya anda haji, kemudian di imigrasi anda ribut, anda macam-macam, kan? Anda ditenangkan, ya Zavili, gitu kan? Taib. Itu artinya, teman, ayo, ta'al hina, ta'al, sini, ya, tenang. Taib. Kedua, sadiq, jamaknya asdiqa. Sadiq, jamaknya asdiqa. Jika disebutkan sadiq dalam bahasa Arab, itu artinya teman dekat yang selalu mengarahkan pada kebaikan, pada kebenaran maksudnya. Ini sudah dekat. Ya. Kalau zamil masih umum. Kalau ini teman dekat. Perhatikan bagaimana jelinya orang Arab menunjukkan sesuatu, ya, melekatkan makna di dalamnya untuk membedakan dengan makna yang lainnya. Tidak sekedar dekat, tapi juga dia membawa pada kebaikan, sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Dari kata as-sidq asalnya, dari kata as-sidq. As-sidq. Kalau pemilik ini, as-sidq artinya sesuatu yang benar. Ya. Pemiliknya disebut dengan shadiq. Fokus. Pemiliknya, pemilik sifat benar, ya, yang selalu berjalan di tracknya. Dia nggak mau keluar dari sesuatu yang salah. Mohon maaf, dia kerja ikut aturan yang benar. Dia kemudian misalnya masuk satu komunitas mencari sesuatu yang benar. Ya, dia mau kenakan pakaian dengan benar. Dia keluar dari masjid mau pakai sendal dengan benar. Yang punya dia pakai, yang bukan dia tinggalkan. Tayyib. Ya, jika anda misalnya menemukan orang yang seperti ini, orang yang disebut dengan shadiq. Kalau anda berteman dengan orang itu, kemudian ada hubungan yang lekat dengan anda,
sampai selalu Anda diluruskan pada yang benar, itu namanya shadiq. Ini. Temannya disebut dengan shadiq. Shadiqun. Anda berjalan, kemudian bercanda misalnya, ngajak canda teman ya. Candanya berlebihan yang tidak ada maknanya. Kata teman Anda, jangan berlebihan ya, yang seperti nanti membawa pada hal yang tidak bagus. Shadiq. Anda diajak kepada tempat yang tidak baik, bisa yang Allah tidak suka, nggak usah ke sana lah. Ini nggak bagus, sini aja. Shadiq. Baik ya? Tapi ini masih umum. Masih umum. Awas, hati-hati. Karena ukuran benar yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah benar yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kadang ada orang membawa kepada sesuatu yang benar tapi keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum aturan dunia benar. Ya, dibenarkan secara hukum misalnya, tapi aturan Allah menyalahi itu. Ya, enggak diperkenankan, tidak boleh. Misal, ada aturan hukum mengatakan, misal saja ya, misal. Yang paling gampang dalam bermuamalah, riba misalnya. Riba kan nggak boleh. Paling kecil misalnya tukar-tukar uang di jalan tuh. Kalau musim-musim hari raya ya, musim-musim pasca Ramadan, kan ada yang nawar-nawarkan uang gitu. Yang recehan-recehan itu kan, tukar pak gitu kan. Secara umum kelihatan boleh. Ya, boleh Anda ambil secara umum gitu kan. Tapi secara hukum tidak. Jadi apa yang menurut Allah benar, itu yang diikuti walaupun manusia kadang-kadang tidak memahaminya. Apa yang dianggap manusia benar belum tentu menurut Allah benar, maka maaf kalau dua ini bersanding, tinggalkan pendapat manusia, ambil ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ukuran yang dimaksudkan dengan kata as-sidqu, pemiliknya disebut shadiq, temannya disebut dengan shadiq. Paham sampai sini? Jadi. Nah, kalau dia kemudian alhamdulillah membela Anda dari sesuatu yang misalnya diragukan oleh banyak orang, orang ragu kepada Anda. Ya, dengan kalimat-kalimat Anda, kebaikan-kebaikan Anda, dan dia membela Anda, meneguhkan kekuatan kepada Anda, maka berubah namanya dari shadiq menjadi siddiqun. Siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar ya, satu kali ketika orang-orang mulai ragu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diperalat oleh Abu Jahal setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu posisinya sekarang jadi istana raja di atasnya. Ada satu bukit yang di atasnya dibangun istana raja. Kalau Anda pergi ke Mekah, insyaallah yang belum berangkat, saya bermohon pada Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk sana, dan yang belum bisa mengulang gitu kan. Tayyib, nanti Anda misalnya dari Zamzam tuh, Zamzam Tower, dari Menara Zamzam, tinggal ke depan sedikit, lihat ke kanan, ya tidak jauh, cuma 5-10 meter, ada bukit sebelah kanan yang sudah ada bangunan yang megahnya, istana raja. Itu disebut Jabal Qubais. Jabal Qubais itu simbol kepemilikan, kekuasaan. Di siapa yang berkuasa dia akan naik ke atas itu. Termasuk Nabi SAW ketika turun kalimat Isra dan Mi'raj, Abu Jahal mengatakan, kamu naik ke situ, sampaikan ada berita begini kan, menunjukkan bahwa Allah menitipkan satu kalimat-kalimat ya, ayat-ayat yang harus disampaikan, yang dengan itu menunjukkan bahwa kekuasaan akan beralih kepada orang-orang Islam ya. Tapi ternyata tujuannya memperalat. Setelah naik ke atas, dia tertawa ya, mengatakan bahwa nih lihat nih Muhammad sudah mulai mengarang-arang cerita. Aneh kan ajarannya? Dia katakan semalam cuman pergi dalam semalam, Masya Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan kita ketahui, zaman dulu kan mohon maaf ya, pesawat gak ada, sepeda juga gak ada. Berapa jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, dari Madinah ke Palestina saja, itu satu sehari 2 malam pakai bis tuh. Ya, belum kalau ke Mekah tambah 400 kilo lagi. Ya, Abu Jahal mengatakan, ini mustahil nih Muhammad ya. Dia penipu, pengarang macam-macam dan sebagainya. Dikeluarkan kalimat itu. Dan orang mulai paham. Seperti benar logikanya. Awas hati-hati. Satu kali kita akan dihadapkan pada kalimat orang-orang yang seakan benar menampilkan logika tapi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Awas hati-hati ya. Ada ayat-ayat yang meminta kita untuk memahami dengan iman, tidak sekedar dengan akal. Jadi kalau Anda belum bisa memahami dengan akal, beriman dulu. Setelah beriman, nanti hikmah datang untuk memahamkan akal Anda. Kalau Anda pahami dengan akal dulu, itu susah nanti. Nyangkutnya kelamaan. Ujung-ujungnya sebelum paham sudah meninggal duluan gitu kan. Itu yang repot tuh. Ya. Nah, kemudian kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Lihat kalimatnya, kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Maka tinggal satu orang lagi. Yang kalau dipastikan orang ini mengingkari, sudah selesai dakwah Islam. Ya, yaitu Abu Bakar.
Maka dikejarlah kemudian ke tempat pekerjaan beliau, di perkebunan beliau, dikejar, disampaikan, ya, dibawa kemudian ditarik, ya, dibawa ke Jabal Khubais. Lalu kata Abu Jahal kurang lebih bima makna, dengarlah apa yang disampaikan Muhammad SAW, kan? Tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, saya diisrakan, kemudian dimi'rajkan, dalam satu malam terjadi peristiwa begini, begini dan begini, Masya Allah. Lalu kemudian Abu Jahal mulai tertawa. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lihat kalimatnya, fawallahi bima makna, maka demi Allah saya katakan, kalaupun Muhammad mengatakan sekarang di belakang bukit ini ada yang musuh yang akan menyerang dan itu tidak terbukti, saya akan tetap yakin dengan dia dan akan saya benarkan apa yang dia sampaikan. Membenarkan sesuatu sebagai pembelaan terhadap teman yang sangat disayangi untuk menepis keraguan banyak orang, maka berubah kalimatnya dari shadiq menjadi siddiq. Paham sampai sini? Baik. Maka dari situ dilekatkanlah gelar As-Siddiq kepada kehidupan beliau. Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak hanya menjadi teman dekat dalam kebaikan, tapi selalu menjadi pembela Nabi dengan segala kemampuan dirinya. Entah itu dengan fisiknya, terlebih dengan hartanya, yang banyak kisah tertuangkan di situ dan luar biasa. Di satu saat mungkin antum bisa gali sirah sahabat, ya. Nanti kita bahas bagaimana tahunya kan Anda hijrah, Abu Bakar menemani Nabi dari Mekah ke Madinah. Pernah nggak bahas di jalannya terjadi seperti apa? Tidak banyak orang tahu kalau beliau sering gelisah, kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya takut ada anak panah di depan, saya akan menjadi tameng bagi Anda, biar saya yang kena duluan. Ya Rasulullah, saya ke belakang, takutnya ada tombak dari belakang, biarkan saya yang kena duluan. Sampai kemudian ketika lekat ke Gua Thur itu, tidak seketika langsung masuk ke dalamnya. Ya, beliau lemparkan dulu batu ke dalamnya. Apa yang kamu lakukan untuk mengecek ada binatang buas atau tidak? Setelah itu kosong, tidak ada respon. Nabi mau masuk, tahan ya Rasulullah. Dia masukkan tangannya begini. Kenapa engkau masukkan? Untuk mengecek lebih dalam lagi, kan? Nabi hanya mengecek kecintaannya kepada Nabi SAW. Sampai di dalam tidak ada orang yang paling sedih, paling menangis, kan? Kecuali Abu Bakar. Sampai turun ayat di sini untuk memuji bagaimana kecintaannya kepada Nabi SAW. La tahzan innallaha ma'ana, gitu kan? Jangan kamu, tahzan itu kan menangis, bukan sedih. Ingat ya, sudah ada kalimat, sudah ada air mata, sudah ada dumu' di situ. Sudah ada keluar, walaupun tidak harus misalnya kemudian air mata itu keluar dengan kalimat-kalimat yang lain atau perasaan-perasaan yang menghadirkan suara. Kalau itu sudah dibuka namanya, bukaun. Ya, jadi kalau buka itu artinya tangisan yang mulai pecah, yang mulai melahirkan isak. Kalau sudah terisak-isak itu sudah ada suara. Tapi kalau hazan itu kesedihan yang dalam yang bisa meneteskan air mata. Jadi saking kalau nggak ada musuh tuh udah keluar tuh tangis itu, kan? Cuman karena ada musuh dia jaga tuh. Ya saking dijaganya beliau tapi keluar air mata. Bagaimana kalau ini terjadi, kan? Kenapa? Kalau sudah musuh melihat ke bawah, sudahlah selesai kita, kan? Yang dikhawatirkan bukan dirinya, Rasulullah SAW. Ini As-Siddiq. Itu lain waktu kita bahas lah ya.